Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wah, Alhamdulillah. ini ada yang menarik pada pertemuan kita kali ini. Idrus sudah bagus kembali hidroponik di belakang itu, Idrus. Di depan nih, di trotoar. Oh iya, di belakang layar. Tak bagus lah, tak bagus. Tak usah cerita background lah. Kemudian saya baru pulang dari keliling Sumatera, tur Sumatera. Ditaruhnya pula makanan-makanan yang enak di foto-fotonya, ada pula apa air jorni itu bagus pula itu. Sementara Bang Lis baru putus dengan Koronawati. Sudah selesai. Diam-diam dia. Ya, Atmadi sedang memantau suasana bagaimana Kota Medan dan bersama kita lagi hilang dari layar. Mana beliau tuh? Ini kawan lama yang jarang kita jumpa, tapi kita baca kegiatannya banyak kali. Di mana media ada aja nama dia. Dia adalah Sukirman, terakhir dia menjabat sebagai Bupati Serdang Bedagai, dan sekarang nggak tahu dia sebagai apa. Ini yang mau kita tanya. Ban lagi ngapain sekarang nih? Alhamdulillah, ya hari Minggu biasalah. Ada undangan, ada malangan, dan macam-macam gitu hari ini. Yang pasti hari ini sangat happy karena bisa bertegur sapa dengan kawan-kawan lama. Saya mau bilang sama Bang Kalis, Zari, Drew, dan Jaya. Sejak tanggal 5 Maret yang lalu, kebetulan saya ditunjuk oleh Aliansi Organik Indonesia, disingkat pusat di Bogor, di seluruh Asia ini berpusat di Korea Selatan, namanya ALGOA. ALGOA ini singkatan ASEAN Local Government for Organic Agriculture. Aku diminta teman-teman itu secara voluntary untuk memandangkan kembali atau membesarkan suara daripada misi pertanian organik. Yang kawan-kawan perlu saya ingatkan balik, pertanian organik ini bukannya pertanian hebat-hebat, kembali ke alam. Betul. Nah, semakin banyak orang menyadari penyakit ini rupanya salah satunya penyebabnya adalah apa yang kita makan. Terlalu banyak yang kita makan ini bahan-bahan tiruan. Ya, sekarang ayam macam dipompa aja seminggu dan bisa dipotong. Ya, tapi rupanya di dalam badan ayam ini penuh dengan kimia, zat-zat yang mungkin tidak cocok, yang apabila menumpuk di dalam tubuh kita, ya, akhirnya bisa menjadi penyakit. Dulu waktu belum COVID, kawan-kawan semua, kalau saya kadang-kadang sempat jalan-jalan ke Pineng, masuk ke rumah sakit sana untuk check up, itu yang paling banyak itu pasien di Pineng itu orang Medan. Jadi ini aku dapat WA dari dokter di Pineng, ditawarkannya pula sekarang diskusi kesehatan konsultasi jarak jauh, Pak Kalis. Nah, jadi dokter karena nggak didatangi lagi, kan pesawat terbang dari Medan ke Pineng udah tak ada, kecuali TKI. Akhirnya dokter di sana kehilangan pasien. Terpaksa dia kontak nomor-nomor pasien yang dulu ada untuk diskusi konsultasi melalui Vidcon. Dan obatnya kalau kita kira mau dikirimnya lah pula pakai kurir. Nah ini kan satu hal, tapi yang saya mau sampaikan, banyak penyakit-penyakit entah kanker, entah ini, entah itu, rupanya penyebabnya adalah makanan. Nah salah satu makanan ini kan diproduksi oleh pertanian. Nah pertanian ini banyak instan, mau cepat hebat, kimia semua. Itu apa sebab makanya orang Medan suka ke Pineng berobat? Dapat bocoran rupanya mau nengok pelawat orang Keling katanya. Di sana masih ada pelawatnya orang Keling, di sini udah nggak ada, katanya kan gitu. Kira-kira melalui forum ini, Medan kita ini, Bang Kalis, ya, ada daerah-daerah pertanian yang sejak dahulu menjadi trademark. Misalnya daerah Maryland.
Oh, Maryland ya. Maryland. Maryland. Masih potensi itu ya, Mas? Potensi. Nah, di sana itu saya belum pernah meneliti, tetapi yang jelas sayur-sayur dataran rendah itu dipasok dari Maryland. Ya. Mas, tunggu Mas. Aku Ya. mau nanya ya. Ini kan tadi tuh yang bisa menjadi anggota AULGA tadi itu, ya. Apakah orang yang memiliki keinginan untuk bertani atau yang memiliki lahan yang besar atau lahan yang cukup sedang-sedang saja? Nah, bisa. Jadi komitmen bang. Jadi bukan skill usaha, bukan. Tetapi komitmen. Pertama dia misalnya mulai mendaur ulang apa yang didaur ulang menjadi pupuk, ya. Sebenarnya hal-hal yang sederhana. Tetapi visi misinya itu yang menjadi besar karena dunia mengakui, terutama negara-negara maju, Jepang, Korea, bahkan China sendiri, walaupun di sana pabrik pestisida, pabrik racun di sana semua, tetapi usaha-usaha yang menuju ke pertanian organik itu di sana lebih terorganisir. Ada koperasinya, Bang. Aku sudah 15 tahun ini aku memakan beras organik, Bang. Ya, jadi di Serdang Bedage kebetulan ada kelompok-kelompok tani yang mempraktekkan cara-cara bertani yang tidak menggunakan kimia dan itu menghasilkan beras organik lah kalau beras ya. Nah, aku udah langganan itu sejak 15 tahun yang lalu gitu. Betul, mengenai beras ini. Apakah ada rasa yang berbeda antara organik dan non-organik? Yang jelas, Bang Jari, beras organik ini nggak bisa lama-lama disimpan, cepat kali datang kutunya. Oh, gitu pula. Oh, gitu ya. Karena dia nggak ada racunnya kan. Nah, jadi padi yang mengolah beras organik ini, dia by order. Kalau sudah datang pesanan, baru digilingnya. Kalau disimpan dan cepat kali datang kutu yang hitam itu. Iya. Kemudian harumnya beda bang, harumnya sama beras. Kemudian lebih lama dia tahan dia basi. Artinya lebih lama basi. Ya. Itu masih tetap enak dalam beberapa jam. Itulah beras organik. Nah, terutama sayur. Nah, sayur itu kalau yang misalnya daun selada dimakan mentah ya, dan lain-lain itu kalau misalnya banyak mengandung residu pestisida, ini bahaya. Makanya saya tertarik Idrus. Itu kan dia sekarang mengembangkan pertanian hidroponik. Walaupun hidroponik ini biasanya pasti menggunakan kimia. Nutrisi abemik ya. Diganti dengan pupuk kimia. Ya. Organik ini ada sertifikatnya. Artinya diperiksa betul sama lembaga yang mengeluarkan sertifikat bahwa ini betul-betul organik. Kalau enggak, ya semua orang nanti aku organik hanya karena alasan harganya lebih tinggi dari yang lain. Jadi gini, sebenarnya kalau di dalam bercocok tanam hidroponik itu yang bisa dia, kalau ini seperti Firman katakan tadi, kita kan masih pakai nutrisi abemik itu chemical, masih kimia. Tapi sekarang orang mengembangkan itu bukan hidroponik namanya, tapi aquaponik. Jadi aquaponik itu 100% itu jadi organik. Karena apa? Itu kotoran ikan, kemudian diproses, difilter, kemudian dibuang amoniaknya segala macam, dan kemudian baru itu yang disuplai untuk nutrisi tanaman. Jadi dua-dua hidup. Jadi yang dikasih makan itu pelletnya itu ke ikan, tapi nanti air dari ikan itu yang disalurkan untuk nutrisinya tanaman. Itu 100% organik. Nah, tapi yang dibuat yang kayak aku buat ini sebahagian. Aku juga harus lagi mengembangkan ke aquaponik. Yang hidroponik ya memang masih menggunakan chemical, masih menggunakan nutrisi yang abemik itu. Itu mungkin. Terus, Bang kan kurang ngerti nih ya. Apakah yang dimaksud dengan itu organik non organik itu adalah pestisidanya atau apanya kan? Apakah itu bahan dasarnya dari sampah-sampah yang ada? Makanya potensi kata tadi Mas Irman di Maryland itu. Kenapa? Apakah lahan yang besar atau bisa di situ untuk produk pestisida non organik itu enggak? Jadi mungkin si Pak Firman nanti mungkin nambahin, dia lebih ahli lah. Pengetahuanku kalau organik ini kan semua natural, alam ya. Jadi termasuklah di dalamnya itu ada pestisida, ada insektisida, kemudian pupuk chemical ya, kimia-kimia yang digunakan itu kan itu yang membuat jadi anorganik. Tapi kalau organik itu ya pupuk ya dari alam, dari kompos gitu ya.
pemberantasan hama juga tidak menggunakan chemical, tidak menggunakan insektisida gitu. Itu dia. Nah, makanya sebenarnya ada orang juga ngakalin makanan tanaman sayur-sayuran yang anorganik itu, yang banyak pestisida itu bisa juga diolah untuk menghilangkan unsur-unsur yang nempel ya, yang di dalam mungkin nggak bisa. Yang nempel misalnya insektisida biasa itu ya. Itu pakai food ozonizer, aku beli itu. Jadi food ozonizer itu dimasukkan ke dalam sayur-sayuran, dimasukkan ke dalam air, kemudian disalurkan food ozonizer. Itu akan hilang unsur-unsur kimia yang ada di dalam tanaman itu, di dalam sayur mayur itu. Nah, waktu itu kita ngetes misalnya gini, kita ambil insektisida, kita campur ke air, kemudian itu jadi kayak susu. Ya. Kemudian kita masukkan ikan, mati dia, gitu kan? Ya, itu kan karena racun. Tapi begitu kita masuk food ozonizer itu bisa hidup lagi dan air itu yang tadi jadi jernih gitu ya. Tapi yang dimaksud oleh Dirman tadi adalah itu dari memulai menyajikan kepada masyarakat atau kita yang sudah lebih sadar terhadap makanan sehat itu, ya dari awalnya tanaman itu harus yang organik gitu loh. Artinya lahannya itu yang harus full organik gitu ya? Bukan lahan bisa aja, tapi unsur-unsur yang diberikan kepada tanaman. Tanaman ini kan begitu ditanam itu kan dia ada hara dari tanah, itu organik. Tapi pada saat supaya dia lebih subur ditaruhlah pupuk kimia segala macam. Datanglah hama gitu, disemprot pakai insektisida, itu yang menjadi anorganik gitu loh. Ya Bang, jadi sekarang ini pupuk organik ini sudah tersedia Bang Alis. Jadi artinya kalau kita semuanya organik dalam artian alamiah seperti dulu kan, kita mengkomposkan juru kotoran ayam, kotoran kambing. Ya. Praktis lah. Nah sekarang sudah ada misalnya namanya petroganik. Jadi petroganik ini macam pupuk juga dia, tapi isinya sudah organik. Gitu. Udah tinggal nyabur. Nah begitu juga untuk pencegahan hama, itu sudah ada juga sekarang diciptakan orang obat-obatan lah kita bilang yang sifatnya organik, yang tidak kimia. Begitu. Nah, tapi untuk membuktikan bahwa di dalam produksi pertanian kita ini tidak terkandung residu, itu memang ada badan-badan khusus yang mengeluarkan sertifikat. Jadi LSO namanya, Lembaga Sertifikasi Organik. Begitu. Nah, jadi tidak sembarangan juga, karena sekarang ini banyak negara-negara maju mengimpor misalnya gula, semut dari Indonesia, itu yang organik. Nah, untuk membuktikan bahwa itu organik, dia harus mempunyai sertifikat. Nah, ini yang masih menjadi masalah. Nggak bisa kita lihat dari kasat mata gitu ya? Kalau kasat mata misalnya ada kul Bang atau sawi, yang daunnya itu penuh dengan cotok-cotokan ulat. Nah, oke. Nah, kalau perlu bolong makanan sisa makanan ulat. Jadi kalau ulat-ulat ini nggak mati, berarti dia tidak mengandung kimia itu. Ya. Dulu kita makan makan sawu sudah keroak, ya bekas dimakan cukup. Ah itu si sawunya lebih enak itu karena udah pilihan daripada codot. Horas Kota Medan.